Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di perkuliahan algoritma dan pemrograman untuk pertemuan 14. Untuk presensinya nanti saya buka di akhir kuliah aja. Sekarang kita langsung masuk ke materi kita hari ini. Hmm, Oke. Hmm, Oke, jadi untuk pertemuan kita hari ini kita akan bahas tentang pemrograman sensor cahaya. Oke, jadi sensor cahaya di dalam Arduino dia pakai sensor yang namanya sensor LDR atau Light Dependent Resistor. Sensor ini merupakan salah satu komponen elektronika yang masuk ke dalam keluarga resistor yang dimana nilai resistensinya dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Hmm, Oke, jadi di Tinkercad nanti bentuk sensor cahayanya itu agak beda ya dengan yang ada di dalam modul ini. Kalau di modul ini kita lihat dia punya 4 pin di sini gitu, 1, 2, 3, 4. Sementara yang di Tinkercad itu bagian sensor cahayanya tuh sebenarnya cuman terdiri dari 2 kaki aja. Ya, sebenarnya yang ini aja nih, gitu. Ini disebut sebagai fotoresistor. Jadi dia punya satu kaki, ini dihubungin ke ground nanti, yang ini dihubungin ke pin analog, supaya bisa dibaca keluaran output tegangannya berapa. Pertama kita bahas dari sini ya, cara kerjanya gimana. Oke, nanti di Tinkercad itu rangkaiannya dipasang agak beda, karena pinnya juga beda jumlahnya nanti, jadi dia nggak akan dipasang kayak gini ya, nanti agak beda rangkaiannya. Terus kalau programnya kurang lebih sama nanti. Oke, pertama kita lihat ini dulu. Pada saat kondisi terang, akan berefek pada nilai resistansi LDR yang cenderung menurun, sedangkan pada saat kondisi gelap, nilai resistensinya pada LDR akan cenderung menjadi tinggi. Nah, ini baik yang LDR yang asli maupun yang di Arduino, yang di Tinkercad nanti itu, sifatnya itu dia dia akan memanfaatkan nilai resistensi dari alat ini, sensornya itu, gitu. Jadi ketika resistensinya menurun, itu terjadi ketika kondisinya gelap, artinya intensitas cahaya ke sensornya itu kecil gitu. Kemudian, resistensinya LDR itu akan tinggi, itu ketika kondisinya terang, alias intensitas cahaya pada, eee, resistornya itu, sensornya itu tinggi, gitu. Kemudian nanti, eee, kondisi terang akan berakibat nilai output tegangan analog yang dihasilkan akan mengecil, sedangkan pada kondisi gelap, tegangan analog yang dihasilkan akan semakin membesar. Nah, ini sebenarnya, eee, belum tentu benar ya. Ini saya kasih tanda kuning, highlight. Ini belum tentu benar karena ini bergantung pada sistem rangkaiannya itu yang dipakai seperti apa gitu. Apakah resistornya dipasang dekat dengan ground atau
resistornya dipasang, di dekat dengan sumber tegangannya itu nanti. Oke, nanti ini jadi ini untuk melihat lebih detail ya, bedanya gimana, saya coba gambarkan di sini. Permisi Bapak, bagi layar Bapak, sesi layar Bapak nggak ada ya Pak? Oh iya, sorry, belum di-share tadi. Sekarang udah kelihatan belum? Kelihatan Sudah Bapak. kelihatan ya Pak? Oke. Oke, jadi kalian buka sensor cahaya ya, yang di pertemuan 14 ini. Ini sekarang saya mau jelaskan tentang ini, bagian ini. Di sini tertulis kayak gini nih. Kondisi terang akan berakibat nilai output yang dihasilkan akan mengecil, sedangkan pada saat kondisi gelap, tegangan analog yang dihasilkan akan semakin membesar. Jadi, eh, kalau dia terang, hmm, oke, ini output analognya mengecil. Kalau dia gelap, ini output analognya membesar. Nah, ini sebenarnya belum tentu ya. Ini itu bergantung terhadap rangkaiannya itu seperti apa gitu. Nah, sekarang kita coba lihat kalau rangkaiannya gimana, dia menghasilkan bentuk seperti ini gitu. Nah, jadi untuk untuk mendapatkan nilai tegangan outputnya ya dari sensor ini itu kita pakai yang namanya pembagi tegangan lagi nih. Pembagi tegangan. Terus ini. Tuh. Sama kayak sensor gas kemarin tuh. Dan di sini ada dua jenis nih konfigurasi rangkaian yang bisa dipakai. Pertama yang bentuknya kayak gini. Jadi di sini ada V-in, sini ada V-out, ini ada RL, di sini ada hambatan lain gitu. Kemudian yang kedua versinya bentuknya gini. V-out, V-in sama. Nah, bedanya itu adalah letak hambatannya itu. Sekarang yang di sini itu R, yang di sini itu ternyata sekarang adalah RL gitu. Ternyata kalau diganti letak hambatannya itu, nilai V-out yang dihasilkan itu juga nanti bakalan berbeda gitu. Jadi si RL itu di sini sendiri adalah hambatan dari sensornya itu ya. Ini yang bisa diubah nilainya nanti. Yang berubah nilainya tergantung intensitas cahaya yang mengenai sensornya itu. Gitu. Nah, untuk yang ini, nilai VO-nya itu bisa kita turunkan ya. Jadi, eh, dari hukum Ohm kan I sama dengan V per R ya. Jadi kita bisa tulis V-in dibagi dengan RL ditambah R itu sama dengan V-out dibagi dengan R ya. Nah, V-out itu sama dengan R dibagi
RL ditambah R gitu. Dikali V in gitu. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, kalau RL-nya itu kecil, maka VOUT-nya besar ya. Kalau RL-nya besar, maka VOUT-nya kecil gitu. Nah, kemudian ini hambatan yang kecil itu terkait dengan pada saat kondisi terang akan berefek pada nilai resistensi LDR yang cenderung menurun. Oke, jadi kalau terang berarti hambatannya turun. Oh, berarti, nah ini kondisi yang terang ya. Itu. Yang ini kondisi yang gelap. Nah, kemudian bagian yang di sini itu V in dibagi R plus RL itu sama dengan V out dibagi dengan RL gitu. RL. Sehingga nanti V out-nya itu sama dengan RL dibagi dengan R ditambah RL dikali V in ya. Atau ini sama dengan oke, kita mulai dari sini ya. RL-nya itu kecil. Itu nanti ya out-nya juga kecil. Out-nya besar gitu. Oke, nah ini terkait dengan RL kecil berarti ini terang ya. Gitu. Ini gelap gitu. Oke. Oke. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, untuk yang rangkaian pertama itu tegangan output yang besar itu identik dengan kondisi terang, sementara tegangan output kecil itu identik dengan kondisi gelap. Nah, sementara kalau rangkaian yang kedua, tegangan output yang kecil itu nanti justru yang menunjukkan kalau dia terang. Tapi tegangan output yang besar itu menunjukkan kalau dia gelap nanti, gitu. Jadi ini berkebalikan ya antara yang dua-duanya tuh.
Oke. Nah, sekarang, yang kita pakai itu adalah yang bagian mana ya? Oke, kita coba pakai yang ini sekarang nih, yang bagian kiri ya, di dalam rangkaian di Tinkercad-nya. Oke, pertama kita ambil ini sama breadboard. Kemudian seperti biasa, yang ini kita hubungkan ke ground. Kemudian yang 5 volt ke sini. Oke, kemudian nah di sini si sensor cahayanya itu namanya adalah fotoresistor ya. Dia cuma punya 2 kaki. Kita misalkan taruh di sini aja deh. Gitu. Nah, yang pertama ini dihubungkan ke ground. Kaki yang kiri ke ground. Kemudian kaki yang kanan ini kita hubungkan ke tegangan 5 volt ya. Nah, tapi kita hubungkan lewat resistor dulu nih. Jadi dari tegangan 5 volt kita hubungkan ke resistor. Nah, kemudian dari resistor terhubung ke kaki yang kanan gitu. Kemudian ini kita ganti jadi 10 aja deh. 10 kilo ohm gitu. Oke. Oke, jadi ini tuh sebenarnya konfigurasinya itu adalah konfigurasi yang ini ya, harusnya yang kedua ya, gitu. Jadi yang tadi ini, yang 5 volt dihubungkan ke hambatan luar, yang besarnya 10 kilo ohm. Kemudian nanti di sini kita hitung tegangan outputnya berapa. Kemudian ini adalah RL, fotoresistornya. Dari fotoresistornya kemudian langsung dihubungkan ke ground, gitu. Maka nanti kalau kita mau hitung tegangannya, maka titik yang ini tuh nanti akan dihubungkan ke pin analog dari Arduino-nya gitu. Jadi dari sini, antara yang sini, R sama RL-nya itu ya, ini kita akan hubungkan ke pin analognya. Jadi kita hubungkan ke sini, anol gitu. Pakai warna orange. Nah, kayak gini ya. Kemudian yang di sini itu akan oke, jadi kalau kita perhatiin program yang di sini ya, dia pakai pin analog sama pin digital. Nah, itu artinya di sini kita mau mengecek berapa angka yang dihasilkan oleh pin analog maupun pin digital gitu. Nah, yang bagian analog kita sudah hubungkan. Sekarang kita mau cek nih tegangan outputnya kalau dibaca oleh digital itu berapa sih gitu. Maka ini kita hubungkan ke pin 2 gitu. Jadi ingat yang di sini itu A0 sampai A5 itu dipakai untuk baca tegangan analog, sementara yang di atas ini dipakai untuk baca tegangan digital gitu. Nah, maka kita hubungkan kayak gini ya. Gitu. Oke. Nah, untuk kodenya ini bisa kita salin yang ada di teks, yang ada di modul. Pertama, const in analog sama dengan A0. Kemudian const in
pin digital sama dengan 2. Gitu. Oke, kemudian di sini untuk menampilkan di serial monitor nanti kita pakai serial.begin 9600 gitu. Oke, kemudian nah, ini nilai analog itu sama dengan analog rate pin analog, sementara yang in nilai digital itu sama dengan digital rate pin digital. Kemudian di bawahnya ini bagian untuk menampilkan di serial monitor serial.print sama serial.println. Oke. Oke, sekarang kita cobain ya. Hmm. Ini ya. Oke, ini kita ubah jadi ini aja deh. Ini pakai spasi di sini. Oke, kayaknya disconnect tadi. Ini layarnya masih kelihatan nggak? Masih Bapak. Masih Bapak. Oke, kita lanjutin lagi ya. Nah, jadi kalau kalian lihat itu hasil yang diperoleh di sini di programnya itu seperti ini ya. Ada nilai analog sama ada nilai digital gitu. Jadi nilai analog itu besarnya dari 0 sampai 1023, sementara nilai digital itu besarnya tuh cuma 2. Either dia 0 atau 1 gitu. Nah, di kasus yang ini ya,
si fotoresistornya itu bisa digeser-geser slide-nya nih. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Nah, kalau dia mentok ke kiri, ini artinya intensitas cahaya yang mengenai sensornya itu sangat kecil atau kondisinya gelap gitu. Nah, ketika kondisinya gelap, analog yang dihasilkan itu tinggi. Nah, maka nilai digitalnya itu juga sama dengan 1 gitu. Nah, tapi ketika kondisinya terang, kayak gini, nanti analog yang dihasilkan itu rendah dan nilai digitalnya juga jadi 0 gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau gelap, outputnya tinggi, kalau terang, outputnya rendah gitu. Oke, ini bisa disalin dulu ya programnya. Nanti sekitar pukul 9.30 kita lanjut ke kode program yang kedua.
Oke, berikutnya kita lanjut ke jenis program yang kedua ya. Nah, di program yang kedua ini kita coba melihat bagaimana perubahan intensitas cahaya pada sensornya itu dideteksi melalui lampu LED gitu. Yang ini. Nah, pertama LED-nya bisa kita taruh di sini ya. Oke, di sini juga masalah nih. Di sini aja deh. Kemudian di kalau nggak salah ini yang kiri ke ground dulu ya. Ini ke ground. Kemudian yang ini kita hubungkan ke resistor dulu. Misal resistornya kita taruh di sini deh. Nah, kita tekan nanti kemudian yang ini. Oke, untuk pin dari resistornya sendiri itu nanti akan di-outputkan ke salah satu pin di sini ya. Misal kita ambil ini pin 4 ya. Ini warnanya green. Oke, kemudian yang ini. Nah, sekarang untuk bagian yang fotoresistornya atau LDR-nya itu, ini kita ganti nih dari pin 2 menuju ke pin 3 gitu. Nah, ini kenapa kita ganti? Supaya nanti hasil output digitalnya itu nggak cuma 0101 aja gitu. Nanti ada variasi angkanya dari 0 sampai 255 gitu. Dan itu cuma bisa kita dapatkan kalau ini dihubungkan ke pin digital yang ada tanda tilde-nya di sini gitu. Ini kalau saya zoom di sini tuh. Nah, di depan angkanya itu ada tanda ini ya, ada tilde gitu. Yang 5 juga ada tanda tilde, yang 6 juga sama ada tanda tildenya. Jadi untuk pin yang ada tanda tildenya itu nanti akan menghasilkan tegangan output digital yang berupa eh, variasi angka dari 0 sampai 255 gitu. Pokoknya bukan 01 nanti. Makanya kita ganti ke ketiga. Nah, kemudian untuk programnya juga kita akan ganti sekarang. Oke, nih kok yang mana dulu. Oke, sorry. Berarti ini ya, si fotoresistor itu ternyata nggak usah dihubungin ya ke sini ya. Yang dihubungin ke pin 3 itu cuman ini yang dari LED gitu. Karena nanti yang LED-nya itu yang akan kita pakai sebagai outputnya gitu. Oke, pertama yang ini kita ganti. Ini kita ganti jadi dua ya. Ada pin LDR sama pin dari LED gitu. Nah, pin LED itu kita pakai 3 ya. Kemudian di sini kita tambahin pin mode, pin LED, koma output gitu. Oke, kemudian yang ini kita ganti total nih sekarang.
delay-nya dibiarin. Nah, pertama kita deklarasikan dua variabel dulu ya. Variabel pertama itu adalah variabel tempat menyimpan nilai eh, nilai tegangan analog dari si LDR-nya itu. Jadi ini kita sebut sebagai nilai cahaya ya. Nah, nilai cahayanya itu sama dengan oke, ini dideklarasikan aja. Kemudian yang kedua itu adalah kita bikin variabel untuk menyimpan seberapa besar tegangan yang dikeluarkan pada LED ya, gitu. Dan ini terkait dengan nilai cahayanya juga nanti. Maka ini kita nyatakan sebagai kalibrasi dari nilai cahaya. Nah, kemudian pertama, jadi kita mau menampilkan dulu nilai cahayanya ya. Di sini kita tulis nilai cahaya itu adalah apa yang dibaca analog read dari pin LDR. Gitu. Pin LDR. Kemudian kita tampilkan nilainya di serial monitor, serial.print. Oke, langsung aja ya. Nilai cahaya gitu. Nah, kemudian setelah dapat nilai cahayanya, kita konversi nilai cahaya itu menjadi tegangan output untuk LED gitu. Nah, tapi konversinya itu nggak bisa langsung pakai nilai cahayanya ya. Kenapa? Karena nilai cahaya itu nilainya dari 0 sampai 1023 nanti itu. Sementara si LED itu dia cuma bisa nerima angka dari 0 sampai 255 gitu. Ketika dihubungkan ke 23, ke pin 3. Maka dari itu, kita konversi dulu angka yang ada di analog ini menjadi rentang angka yang lain ya, yang diterima oleh si pin 3 itu. Nah, untuk melakukan hal itu, kita pakai fungsi map di sini namanya. Jadi kalibrasi dari nilai cahaya itu sama dengan map gitu. Pin LDR atau nilai cahaya gitu. Nah, ini kita tahu dia dari 0 sampai 1023. Ini kita petakan menjadi 0 sampai 255 gitu. Nah, sekarang kita udah dapat nilai kalibrasi nilai cahayanya. Kemudian ini bisa langsung ditampilkan di serial monitor ya. Serial.print. T, ini untuk spasi. Kemudian serial.println. Kalibrasi nilai cahaya. Nah, gitu. Oke. Berikutnya, nah setelah nilai cahaya yang ditampilkan, kita bisa langsung nyalakan LED-nya ya. Jadi di sini kita tulis digital bright pin LED. Oke. Kalibrasi nilai cahaya harusnya sih. Nah, gitu.
delay-nya kita kurangin jadi 500 deh. Cek dulu. Oke. Oh, analog write pakai. Analog write ya. Hmm. Ini pakai analog write ya. Kalau kita cobain, oke, jadi hasilnya kayak gini ya. Kayaknya masih ada yang salah kayaknya. Oh iya, belum ini. Yang kaki yang ini belum dihubungkan ke sini ternyata. Oke. Nah, gitu. Jadi di sini kalian bisa lihat itu angka yang dihasilkan di serial monitor ada dua ya. Ada 997, ada 248 gitu. Nah, jadi yang di kiri ini adalah output analog yang dihasilkan oleh fotoresistor. Kemudian yang di kanan ini adalah konversinya ke eh, output yang akan diberikan ke LED gitu. Oke, jadi ini adalah yang dihasilkan oleh yang sebelah kiri adalah yang dihasilkan oleh LDR, yang di sebelah kanan itu adalah yang akan diinputkan ke LED gitu. Dan ini nilainya tinggi ketika kondisinya lagi gelap gitu. Kondisinya lagi gelap. Dan ketika kondisinya gelap itu lampu LED-nya itu nyala gitu. Kemudian nanti ketika kayak gini ya, ketika kondisinya terang, maka angkanya bakalan turun sehingga nanti tegangan yang akan diinputkan ke LED-nya itu juga bakalan turun. Makanya nanti ini eh, nyala lampunya jadi agak redup gitu. Jadi ketika di sini terang, LED-nya itu justru nanti jadi redup gitu. Oh ya, satu lagi biar kelihatan terangnya ya. Ini kita ganti dengan 200 ohm deh. Nah, gitu. Sekarang lebih terang di sini. Nih, jadi ketika gelap, LED-nya nyala. Ketika lagi terang, LED-nya justru mati gitu. Nah, ini nanti bisa dipakai untuk bikin project, misalnya lampu otomatis ya, gitu. Jadi lampu otomatis itu atau lampu tidur itu kan kalau misalnya situasi sekitarnya itu lagi terang gitu, maka lampunya mati gitu. Tapi ketika situasinya lagi gelap ini, seluruh ruangan, maka nanti lampu tidurnya itu justru bakal nyala gitu. Oke, nah ini bisa disalin ya. Oke, nah kuliah kita mungkin cukup sampai di sini ya. Berikutnya saya akan jelasin tugasnya.
Jadi untuk tugasnya nanti kalian kerjain lagi yang 2 program yang tadi itu, tuliskan kembali di Tinkercad ya, kemudian nanti ditambahin laporannya, ya ini hasil simulasinya gimana, kemudian prosedur pengerjaan programnya gimana gitu, dia nanti tambahin kesimpulan untuk dua-duanya. Oke, ini nanti dikumpulkan maksimal minggu depan ya. Kemudian, nah jadi ini pertemuan 14 ini sebenarnya materi terakhir untuk algoritma pemrograman ya. Nanti untuk pertemuan 15 itu nggak ada materi lagi, tapi nanti kalian ada tugas proyek. Nah, tugas proyeknya itu bisa dikerjakan mulai sekarang sebenarnya nih. Jadi kalian tinggal baca ini ya, ikuti petunjuk yang ada di sini. Intinya adalah nanti kalian cari bebas ya, rancangan studi kasus fisika apapun gitu. Kemudian itu diselesaikan dengan program Arduino gitu, melalui Tinkercad ya. Kemudian nanti laporannya dibikin kayak gini, ada cover, pendahuluan, rancangan sketch, cropping gambar, sampai pembahasan dan kesimpulan gitu. Nah, ini nanti dikumpulkan 16 Juni. 16 Juni berarti ini ya, hari Selasa berarti nanti. Oke, ya jadi untuk materi tentang ini, algoritma pemrograman sebenarnya udah selesai sampai sini. Ya, minggu depan tetap masuk ya. Minggu depan tetap masuk. Cuman saya jelasin lagi ini. Tapi ini kalian bisa pikirin sendiri dari sekarang itu mau mengerjakan proyek tentang apa gitu. Oke, dari sini ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan dari tugas-tugasnya? Kalau nggak ada, ya saya buka presensinya langsung ya. Oke, ini mungkin